Halo, kami dari kelompok 5 kelas praktikum DDITB Agribisnis Indralaya dengan wali kelas KM Rizky Alrabiwal. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Saya sendiri Gading Setiawan dengan NIM 05011282126062. Selanjutnya yaitu ada Jazuli Anwar dengan NIM 05011282126140. Berikutnya ada Marsha Ramadhani dengan NIM 05011282126090. Dan yang terakhir yaitu ada M. Fadil Diki Hanapianto dengan NIM 05011282126128. Pada video ini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang alat dan bahan beserta cara kerja penetapan bahan organik di laboratorium. Penetapan bahan organik di laboratorium. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan. Adapun alat yang digunakan dalam penetapan bahan organik di laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemari asam. Yang kedua, pipet hisap. Yang ketiga, alat titrasi. Yang keempat, buret. Yang kelima, gelas ukur. Dan yang keenam adalah pipet tetes. Sedangkan, bahan yang digunakan dalam penetapan bahan organik di laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, ferrous amonium sulfat. Yang kedua, indikator dipinilamin. Yang ketiga, kalium dikromat. Yang keempat, natrium fluorida. Yang kelima, asam fosfor. Yang keenam, asam sulfat pekat. Dan yang ketujuh adalah sampel tanah. Yang kedua, cara penetapan bahan organik di laboratorium. Langkah pertama yaitu penimbangan sampel tanah seberat 0,5 gram di neraca analitik. Setelah kita timbang di neraca analitik, kemudian masukkan ke Erlenmeyer 250 ml. Langkah berikutnya, tambahkan 10 ml kalium dikromat, dinamakan dengan cara digoyangkan secara perlahan. Kemudian ditambahkan juga pada belangko. Langkah kerja selanjutnya, kita tambahkan 10 ml asam sulfat pekat di dalam lemari asam. Dan jangan lupa menggunakan sarung tangan latex. Masukkan asam sulfat dengan cara digoyangkan secara mendatar dan memudar. Karena asam sulfat yang sifatnya panas, maka larutan tanah kita diamkan terlebih dahulu sekitar 30 menit agar larutan tersebut dingin. Setelah larutan dingin, kita tambahkan 100 ml Aquades, 5 ml asam fosfor, dan 2,5 ml natrium fluorida. Masukkan Aquades sebanyak 100 ml ke dalam larutan tanah dan belangko. Kemudian, tambahkan asam fosfor sebanyak 5 ml dengan menggunakan pipet hisap.
Kemudian, tambahkan indikator dipenilamin sebanyak 10 tetes menggunakan pipet tetes. Lalu, titrasi dengan menggunakan ferrous amonium sulfat sampai warna larutan menjadi hijau berlian. Sebelumnya, masukkan terlebih dahulu magnetic vira ke dalam larutan. Lanjut ke titrasi blanco dengan melakukan hal yang sama seperti titrasi larutan tanah tadi. Baik pada sampel tanah maupun blanco, setelah titrasi dilakukan pembuatan volume titrasi pada alat titrasi, yaitu dengan cara T2 dikurang T1, di mana T2 itu adalah volume setelah titrasi dan T1 adalah volume sebelum titrasi. Sekian dari kelompok 5, semoga bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa di next video. See you!